Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TDA dimanapun Anda berada. Salam kenal, saya Askan Setiabudi, seorang coach, konsultan, dan trainer di beberapa perusahaan dan UKM. Sahabat sekalian, kali ini izinkan saya membahas tentang pengalaman saya, bagaimana saya pernah menjual sebuah produk bernilai 2,2M. Pengalaman ini panjang, berawal dari sejak kecil saya sudah membiasakan diri untuk jualan es lilin, jualan koran, kemudian ketika kuliah kita bisnis buku, rental komputer, kosmetik, kemudian beberapa bisnis yang lain. Nah, teman-teman sekalian, ada 4 hal yang teman-teman harus pahami ketika mau menjual sesuatu. Ada 4 hal yang harus teman-teman kuasai ketika teman-teman pengen menjual sesuatu. Yang pertama, teman-teman harus membiasakan diri untuk membangun figur otoritas. Di NLP, figur otoritas ini sangat-sangat powerful, teman-teman sekalian. Seperti apa sih contoh figur otoritas itu? Figur otoritas itu contohnya seperti ini. Ketika Anda membeli suatu produk, kemudian produk itu diproduksi oleh merek yang sudah sangat terkenal, biasanya Anda tidak banyak mikir untuk membeli produk tersebut. Demikian juga ketika suatu produk itu, walaupun produk itu baru, tapi ketika diiklankan oleh orang yang sangat terkenal, orang yang sangat berpengaruh, maka Anda pun tak akan banyak berpikir untuk membeli produk tersebut. Nah, itu contoh figur otoritas. Jadi figur otoritas adalah level trust yang Anda miliki sehingga kemudian customer mau bertransaksi dengan Anda tanpa berpikir panjang, tanpa kemudian berpikir terlalu ribet. Mereka sudah percaya dengan Anda, mereka sudah kemudian terpengaruh dengan figur yang Anda punya. Nah, bagaimana cara membangun figur otoritas? Yang pertama bisa dari pengalaman. Pengalaman ini bisa dari pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang yang kemudian Anda ajak bekerja sama. Nah, pengalaman orang yang Anda ajak bekerja sama untuk memasarkan produk Anda. Pengalaman pribadi contohnya, misalnya ada teman-teman yang punya usaha kuliner, kemudian usaha kulinernya sukses, maka itu adalah figur otoritas buat brand dia, baik itu secara personal branding ataupun corporate branding. Dengan pengalaman itu, maka figur otoritas dia naik. Oke lah, sebut kata kita contohkan misalnya salah satu klien saya sekaligus juga teman-teman TDA, Mas Nanang Nelongso misalnya. Mas Nanang ini dulu jatuh bangun bisnisnya, dan Allah izinkan sukses di rumah makan dengan merek Nelongso. Sampai sekarang lebih kurang punya 60 cabang. Nah, teman-teman sekalian, ketika Mas Nanang muncul atau Nelongso muncul, maka orang trust bahwa beliau memiliki figur otoritas sukses di bisnis rumah makan. Sehingga ketika beliau menjual sesuatu yang kaitannya dengan rumah makan, menjual sesuatu yang kaitannya dengan kuliner, menjual sesuatu yang kaitannya dengan seluk-beluk rumah makan dan sejenisnya, maka pembeli tidak akan mikir panjang untuk membeli franchise beliau misalnya, membeli produk beliau, membeli apapun yang muncul dari beliau yang erat kaitannya dengan rumah makan. Nah, itulah namanya figur otoritas berdasarkan pengalaman. Bagaimana kalau kita belum punya pengalaman seperti itu? Maka biasanya kita pakai endorser, kita pakai influencer, kita pakai brand ambassador yang punya pengalaman di bidang rumah makan. Untuk apa? Untuk mempromosikan rumah makan kita, untuk kemudian kita ajak kerjasama untuk memiliki mungkin merek kita, atau dengan cara-cara yang lain. Intinya kita libatkan orang yang sudah punya figur otoritas untuk menaikkan brand kita lebih cepat. Dengan cara itu maka pasti produk Anda akan lebih mudah untuk diserap oleh market, lebih mudah dibeli oleh customer karena customer percaya dengan produk itu. Contoh kata misalnya kue artis, sebut kata Malang Strudel misalnya. Di situ ada Tengku Wisnu misalnya.
nggak bisa dipungkiri bahwa kehadiran beliau sebagai brand ambassador sekaligus owner menjadikan Malang Strudel lebih cepat dikenal oleh publik, lebih mudah diserap oleh market karena market trust begitu dengan Teuku Wisnunya. Andai Malang Strudel tidak pakai Teuku Wisnu, tidak pakai brand ambassador atau tidak mengangkat sosok yang dikenal oleh publik, belum tentu Malang Strudel bisa cepat seperti sekarang. Dan ini kemudian diikuti oleh kue-kue artis yang lain. Itu kalau kita bicara dari pengalaman. Figur otoritas bisa juga dibangun dari pengetahuan. Ada orang-orang tertentu yang dia tidak punya experience di bidangnya, tapi dia punya pengetahuan yang kuat di bidang itu. Contoh sebut kata misalnya Hermawan Kertajaya dengan marketingnya, Tung Desem dengan marketingnya, Ipo Santosa dengan marketingnya. Ketika mereka bicara marketing, orang akan menyerap produk-produk mereka dengan cepat. Kenapa? Karena knowledge-nya diakui. Ketika misalnya Renal Kasali bicara manajemen, jualan something yang ada kaitannya dengan manajemen, market akan cepat sekali menyerap karena market melihat beliau memiliki figur otoritas, pengetahuan yang kuat di bidang manajerial. Nah, bagaimana sekali lagi kalau kita tidak memiliki pengetahuan terhadap yang kita jual? Kita bukan sosok yang expert di bidang yang kita jual, maka disinilah Anda harus bertahap membangun figur otoritas Anda. Misal contohnya, saya sekian tahun terakhir ini menekuni tentang franchise. Secara pribadi saya pernah memfranchise-kan bisnis saya, tapi secara pengalaman saya menjual banyak franchise milik klien-klien saya. Disitulah figur otoritas saya terbangun sebagai orang yang punya pengalaman di dunia jual beli franchise. Kemudian seiring waktu untuk menaikkan level trust customer terhadap saya atau menaikkan figur otoritas saya, maka mau nggak mau saya harus terus belajar tentang dunia franchise, dunia kemitraan. Nah, itu contoh teman-teman ketika teman-teman mau menjual sesuatu dan supaya lebih mudah diserap market. Bangun figur otoritas Anda di bidang apapun yang Anda pengen jual. Sebut kata Anda mau jualan tentang video atau foto yang kaitannya dengan corporate misalnya. Saya punya sahabat namanya Mas Dodi Bening misalnya. Beliau terus-menerus membangun figur otoritas di dunia fotografi dan videografi. Dengan apa? Ya dengan pengetahuan yang terus-menerus beliau upgrade, dengan experience yang terus-menerus beliau jalankan, sehingga step by step terbangunlah figur otoritas. Makanya ketika Anda otodidak atau ketika Anda melakukannya sendiri, butuh waktu yang cukup panjang, dan untuk mempercepatnya biasanya kita menggandeng tokoh atau menggandeng brand atau menggandeng merek yang memang sudah memiliki figur otoritas di masyarakat. Nah, teman-teman, itu poin yang pertama. Sekali lagi, cek produk Anda, cek bisnis Anda. Kenapa kok sulit diserap market? Bisa jadi merek Anda belum memiliki figur otoritas, bisa jadi diri Anda belum memiliki figur otoritas, bisa jadi orang yang Anda gandeng belum memiliki figur otoritas. Ketika itu Anda bisa lakukan, ya, menggandeng orang yang punya figur otoritas, kemudian step by step menguatkan brand Anda, menguatkan brand dari corporate Anda ataupun personal brand Anda. Nah, seiring waktu, maka ketika Anda jualan sesuatu itu pasti lebih cepat laku dibanding ketika Anda tidak memiliki figur otoritas. Contoh yang paling sederhana, teman-teman, ketika mie sedap misalnya muncul, kita nggak lihat mie sedapnya, yang kita lihat adalah Wing Food-nya. Bagi Anda orang yang masa lalu pasti tahu merek Wing ini. Demikian juga ketika kemudian muncul sabun, sampo, ketika kita lihat dia Unilever punya misalnya, maka kita pun nggak banyak mikir karena sudah kuat sekali figur otoritas dari Unilever, dari Wing Food, dan merek-merek terkenal yang lain. Contoh yang lain misalnya kopi
Top Cafe misalnya, di situ orang bertanya, ini kopi baru, rasanya kita nggak tahu, kualitasnya kita nggak tahu, tapi begitu pakai yang namanya Iwan Fals, figur uterisnya sangat kuat, maka orang pun berbondong-bondong mencoba, ya, berbondong-bondong mencoba. Perkara repeat order atau enggak itu pilihan berikutnya, tapi paling tidak ketika figur otoritas itu dimainkan, market lebih percaya dan lebih mudah menyerap produk-produk yang dilepas ke market. Itu yang pertama, teman-teman sekalian. Nanti kita lanjutkan dengan yang kedua, bagaimana cara kita menjual sehingga lebih mudah diserap market. Kita harus memiliki alasan yang sangat kuat, argumen yang sangat kuat, persuasi yang sangat kuat untuk meyakinkan customer kenapa mereka harus membeli produk kita.